Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durratul Madiyah fi Aqdil Ahlil Firqatin Al-Mardiyah karya Imam At-Tabarini rahimahullahu taala. Kita terakhir sudah bait 40. Sudah? Yang itu sudah? Berarti sekarang 41. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala, kalamuhu subhanahu qadimu, a'yal wara bin nasya alimu, walaysa fitukil wara min aslihi, ayastati'u suratan min mitlihi. Ini lanjutan dari apa yang beliau jelaskan dari akidah Al-Firqatul Madiyah, Al-Mardiyah, terkait dengan kalamullah, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Beliau berkata kalamuhu subhanah, kalam Allah Subhanahu wa taala qadimu, adalah qadim, kalam yang lama katanya. Ucapan ini karena beliau katakan qadim, yang dimaksud dengan qadim adalah ma laisa lahu awal, azalian lam yasbiquhu adam, tidak pernah diawali oleh ketidakadaan. Itu dulu makna qadim, yaitu al-awwal, laisa qablahu syai'. Yang maha pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Di atas ucapan penulis ini, beliau katakan Al-Quran adalah qadim karena Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Tapi ini akan bertentangan, berarti Al-Quran itu sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi. Sementara katanya Al-Quran ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin komentari ini ucapan penulis. Beliau berkata dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safarini, wa ala hadza yaqulul muallif, di atas inilah penulis berkata innal Qur'an kalamullahil qadim ya'nil azali. Ai annal Qur'an qadim bi qidamillahi azza bi qadamillahi azza wa jalla, bisa bi qidamillah azza wa jalla. Katanya yaitu Quran ini adalah kalam Allah yang qadim, yang lama, yang terdahulu. Al-azali artinya Quran ini tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Kata Ibnu Utsaimin, lam yazal hadzal Quran ala za'mihi mawjudan. Berarti Al-Quran ini sudah ada min qabli khalqis samawati, sebelum diciptakan langit dan bumi, bal min qabli kulli syai', bahkan sebelum segala sesuatu.
Ini Al-Quran sudah ada berarti sebelum segala sesuatu. Kata Syekh, wala syakka anna hadzal qawlu batilun. Li'anna al-Qur'ana yatakallamu Allahu bihi na inzalih. Tidak diragukan pendapat ini batil. Kalau dikatakan Quran ada sebelum segala sesuatu. Kalau begitu Allah tidak berbicara lagi setelahnya. Karena Al-Quran sudah Allah berbicara dengannya dulu. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan ini pendapat batil. Karena Al-Quran Allah berbicara dengannya ketika diturunkan. Paham maksud? Al-Quran itu Allah berbicara dengannya ketika diturunkan. Sebagaimana Allah berbicara dengan Taurat saat diturunkan kepada Nabi Musa. Allah berbicara dengan Injil saat diturunkan kepada Nabi Isa. Allah berbicara dengan Zabur saat diturunkan kepada siapa? Siapa? Daud. Ya kan? Allah berbicara dengan Ibrahim saat diturunkan suhuf Ibrahim. Aduh, paham ini? Kalau di atas pendapat penulis berarti Allah tidak berbicara lagi. Allah sudah berbicara dulu saja. Iya, dulu saja. Ini yang disebutkan. Sebenarnya ada takbir yang lebih bagus. Kalamullah itu qadimun naw ahadithul ahad. Kalam Allah itu jenisnya qadim, tapi kejadiannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kapan saja dia inginkan. Kapan saja dia kehendaki. Jadi kalau ditabir dengan qadim saja, itu tidak tepat. Maka ucapan penulis ini dikritik. Bahkan di antara mengkritiknya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau terang-terangan bilang hadal kalamu batil. Bahkan beliau katakan lasyak. Tidak ada keraguan ini adalah pendapat yang batil. Karena Al-Quran Allah berbicara dengannya ketika diturunkan. Iya, Allah berbicara dengannya ketika diturunkan. Makanya diluruskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebenarnya kalau beliau ganti ya kata qadim dengan lafaz yang lain ya, seperti kalau beliau katakan bahwa kalamuhu subhanah azim, misalnya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu agung, atau kalamu subhanahu karim, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulia. Seandainya beliau ganti dengan ucapan itu, kan sama saja. Akhirnya tidak rusak bait syairnya. Tidak rusak bait syairnya. Seandainya beliau ganti dengan lafaz itu. Dengan lafaz-lafaz itu berarti itu sudah sebenarnya sudah bagus dan keluar dari apa yang dikritikan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Iya, kalau seandainya diganti. Kalau beliau katakan kalamuhu subhanahu azimu, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulia, atau kalamuhu subhanahu karimu, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karim, mulia, itu lebih bagus daripada kata apa? Qadim, daripada kata qadim sebagai penggantinya. Kemudian beliau berkata berikutnya, a'yal waro bin nasya alimu. A'ya, tidak mampu, al-waro artinya manusia, makhluk. Tidak mampu makhluk. Iya. Al-waro tidak mampu makhluk bin nasi untuk mendatangkan satu nas yang semisal dengan Al-Quran. Ya alimu, wahai
orang yang memiliki ilmu. Karena Al-Quran ini di antara mukjizatnya adalah tidak ada yang mampu bisa mendatangkan satu ayat semisal dengannya. Apalagi satu surat. Tadi itu ada di catatan di bawah situ ya. Catatan di cetakan antum. Terkait dengan ucapan beliau qadim. Yang yakni qadimun naw hadithul ahad. Kita baca di situ. Yaitu qadimun naw hadithul ahad. Apa artinya? Wa ma'na qadimun naw anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman biha. Qadimun naw artinya Allah Subhanahu wa taala terus menerus berbicara dengannya. Laisal kalamu hadithan min ba'da an lam yakun. Bukan kalam itu baru muncul darinya setelah sebelumnya tidak ada. Tapi Allah terus berbicara dengannya. Wa ma'na hadithul ahad. Terus apa makna hadithul ahad? Maksudnya anna ahad kalamuhu al-kalamul muayyan, yaitu jenis kalam Allah, kalam-kalamnya Allah al-maksus yang tertentu dikhususkan dengan hadis. Li'annahu muta'alliqu bimasyiatihi. Sesuai dengan kejadian, karena itu terkait dengan kehendak Allah. Mata sya'a takallam bima sya'a kaifa sya'a. Kapan Allah ingin maka dia akan berbicara dengan apa yang dia inginkan, bagaimana dia inginkan. Ini sebenarnya lebih bagus kalau dia bilang qadimun naw hadithul ahad daripada kata qadim saja, daripada qadim saja. Dan di situ beliau ingatkan raji' syarah Lum'atul I'tiqad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Rujuk kembalilah melihat syarah Lum'atul I'tiqad karyanya Syekh Ibnu Utsaimin juga rahimahullah. Kita kembali di atas a'yal wara bin nasya alimu. Tidak mampu makhluk untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, wahai alim, wahai yang memiliki ilmu. Ini tentunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan wahai Muhammad, kalau jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka saling membantu dengan sebagian yang lain. Paham kan? Ini di surat Al-Isra ayat 88. Allah nyatakan seperti itu. Demikian pula Allah firmankan di surah Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tadi ditantang untuk mendatangkan semisal dengan Quran. Kalau ini katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah. Datangkan satu surat saja. Satu surah yang pendek. Iya. Yang semisal dengan Al-Quran. Demikian pula ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin. Kalau ini 10 surat. Kalau tadi satu surat. Bi asyri suwarin mitlihi muftarayat. Apakah mereka berkata bahwa Muhammad mengada-ngadakan itu Quran? Katakan, datangkan 10 surat yang semisal dengan Quran yang kalian ada-adakan. Kalau bisa, kalau memang ini Al-Quran adalah sesuatu yang diada-adakan. Ini yang beliau katakan tadi, ya, bahwa Al-Quran ini di antara kelebihannya, keutamaannya, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Orang Arab tidak mampu
Bersamaan dengan mereka memiliki bahasa yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang ajam, bukan orang Arab. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Karena kalau makhluk bisa dibuat. Paham kan? Bisa ditiru. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Tidak ada yang mampu menandinginya. Tidak ada yang semisal dengannya. Iya, makanya tidak bisa siapapun melakukan yang mendatangkan yang semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Iya. Kemudian beliau katakan walaisa fi tuqil wara min aslihi. Iya. Walaisa fi tuqil wara. Tuki kemampuan tokoh. Dan tidak ada di dalam kemampuan al-wara manusia. Iya. Tidak ada dalam kemampuan al-wara itu manusia min aslihi dari awal sampai akhir. Dari Adam berkumpul dari Adam. Paham ya? Wal-wara mencakup manusia dan jin. Dari awal sampai akhir ayastati'u suratan min mitlihi. Yang mampu mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ini kita tadi sudah katakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'atu bi suratin mitlihi. Maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Datangkan satu surat yang semisal dengannya. Ini yang beliau katakan termasuk keagungan dan kemuliaan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Setelah itu beliau berpindah dalam menyebutkan sifat-sifat yang Allah tetapkan ya untuk dirinya, dan para ulama salaf menetapkannya. Beliau katakan faslun, pasal fi dzikri sifat, dalam menyebutkan sifat-sifat yuthbituha lillahi a'immatus salaf, yang ditetapkan oleh para a'immatus salaf untuk Allah Subhanahu wa taala duna ghairihim minal khalaf, tidak ditetapkan oleh selain mereka dari orang-orang belakangan, dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya. Jadi sekarang beliau akan menyebutkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ya, dan ditetapkan oleh para ulama salaf sesuai dengan ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kata beliau, "Walaisa rabbuna bijauhar wala 'ard wala jism ta'ala dzul 'ula." Rabb kita tidak disifati dengan jauhar. Kan tidak ada lafaz bahwa Allah itu jauhar. Jauhar ini sebenarnya lafaz ini sendiri, ini penggunaan ahli kalam, orang-orang filsafat. Allah itu jauhar atau ard, itu lafaz mereka.
Ini lafaz saja tidak ditetapkan. Tidak ada Allah katakan bahwa Allah jauhar. Tidak boleh kita sifati Allah dengan jauhar. Wala aur. Tidak boleh pula Allah kita sifati Allah dengan aur. Jauhar itu zat. Aur makna. Aur apa? Makna. Tidak. Wala jism. Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah jism. Memiliki badan. Seperti itu. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam sunnah Nabi. Ada kata jism. Ada kata jauhar. Ada kata ard. Kita sudah katakan sebelumnya kan. Bahwa nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Kita boleh katakan kalau ada apa? Lafadznya. Dari Quran ataupun dari apa? Hadis. Kata jauhar tidak ada. Kata ard tidak ada. Kata jism tidak ada. Makanya ta'ala dzul ula. Maha tinggi Allah yang maha mulia. Maha tinggi Allah yang maha mulia. Tapi sebagian ahli kalam dari orang Mu'tazilah dan semisalnya, demikian pula dari sebagian Sufiyah, mengatakan bahwa ahlu sunnah adalah mujassimah. Ahlu sunnah mengatakan Allah punya jism. Tidak. Kita cuma katakan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Itu kan Allah tetapkan untuk dirinya. Tapi kita tidak bilang Allah punya jisim. Kenapa bisa? Karena Allah tidak tetapkan lafaz itu. Kita harus mengatakan lafaz yang Allah lafazkan. Paham ini kalau kita. Allah kan masalah goib. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala perkara goib. Tidak boleh kita ucapkan kalau Allah tidak ucapkan. Atau kalau Rasulnya tidak ucapkan. Kita katakan. Ini kan mereka bilang, kenapa dia tuduh begitu? Bahwa kalian ahlu sunnah mujassim. Karena kalian menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya mata, punya pendengaran, punya penglihatan. Iya kan? Punya zat. Kita kan tetapkan. Ahlu sunnah tetapkan nafs. Ahlu sunnah tetapkan Allah punya wajah. Kalau begitu kalian mujassim. Kalian mengatakan Allah punya jisim. Kami tidak. Karena kami tidak tetapkan Allah punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan. Itu mereka. Dia tuduh. Nah, kita tidak bilang Allah punya jisim. Karena Allah tidak namakan dirinya dengan, tidak sebut dengan kata apa? Jisim. Tapi Allah, kita tetapkan apa yang Allah sebutkan untuk dirinya. Dipahami kan? Jadi bedakan itu. Kalau ada lafadznya dari Allah, kita lafadzkan itu untuk Allah. Tapi kalau tidak, enggak. Enggak. Seperti ini lafadznya ini. Yang beliau sebutkan ini. Jauhar ard jism. Iya. Jauhar kan sebenarnya zat. Ard sebenarnya makna. Makna itu kan terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jism, zat. Iya kan? Zat. Tapi karena tiga lafaz ini tidak ada dalam ucapan Allah, tidak ada dalam ucapan Nabi Muhammad SAW, kita tidak tetapkan. Karena hanya Allah tahu tentang dirinya dan Nabi Muhammad SAW yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala karena dia utusan Allah. Dipahami ini? Kita hanya mengikuti itu. Kita hanya mengikuti itu. Ta'ala dzul ula. Iya. Ta'ala maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hal tersebut. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkomentar terkait dengan mereka mengatakan Allah punya jisim yang disifati oleh ahli kalam yang mereka tuduhkan itu. Beliau katakan kalau yang mereka inginkan Allah punya zat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita katakan betul. Kalau Allah punya zat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tapi kalau dia tetapkan bahwa Allah punya zat seperti zatnya makhluk. Tentunya kita tidak ragukan itu ditolak. Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk.
Nah, setelah itu beliau masuk di bait 44. Kata beliau, Subhanahu qadistawa kama waroda. Mulai menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanah, maha suci Allah, qadistawa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah beristiwa. Kama warad, sebagaimana datang dalam Al-Quran, min ghairi kaifin, tanpa kaifiat, karena al-kaif majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Min ghairi kaifin, tanpa ada pembagaimanaan. Qad ta'ala an yuhad, qad ta'ala an yuhad, sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, an yuhad, yaitu untuk, ya, bersatu dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari had, dari batasan yang diliputi oleh makhluk. Enggak. Allah lebih besar, Allah lebih agung dari segalanya. Ini sifat yang pertama yang beliau sebutkan. Sifat yang pertama yang beliau sebutkan. Sifat al-istiwa. Sifat al-istiwa ini ditetapkan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan 7 kali. 7 tempat yang berbeda-beda. Ini tentang Allah beristiwa di atas arsy. Yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Itu yang pertama. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Demikian pula dalam surah Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dapat yang sama, sungguh Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah istawa, beristiwa di atas arsy. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat, meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Kemudian dalam surah Sajadah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah istawa, beristiwa di atas arsy. Bila kaif, jangan dibayangkan. Tanpa membagaimanakan. Makanya tidak diterjemahkan bersemayam. Karena bersemayam itu ada kaifiatnya. Paham kan? Cukup kita bilang tinggi di atas arsy.
tanpa membagaimanakan. Karena memang tidak ada kaifiatnya. Allah tidak katakan bagaimana hal tersebut. Tidak boleh bahkan kita menanyakan bagaimana. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Allah beristiwa di atas arsy. Itu kewajiban kita. Kemudian tempat ke-6 ada di surah Al-Furqan ayat 59. Tsummastawa 'alal arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Bertanyalah ya dengannya yang tahu. Tempat terakhir, tempat ke-7 di surah Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Ini 7 tempat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Ini 7 tempat. Ini 7 tempat. Dan makna al-istiwa ya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah al-ulu wal irtifa. Ya, makna istiwa adalah al-ulu wal irtifa. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Makanya beliau katakan tadi, qad ta'ala an yuhad. Telah maha tinggi Allah dari diliputi atau dibatasi. Iya. Atau batasan. Memiliki had. Fala yuhitu ilmuna bidatih. Kadzaka la yanfakku an sifatih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala berikutnya menanamkan keyakinan yang benar kepada kita. Fala yuhitu ilmuna bidatih. Ilmu kita tidak bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu kita mensifatinya. Nabi SAW saja katakan la uhsi sana'an alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian-pujian kepadamu. Anta kama atnaita ala nafsik. Engkaulah sebagaimana yang kau pujikan atas dirimu. Karena hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang mengetahui tentang dirinya. Iya, Nabi saja seperti itu, maka kita tidak boleh membatasi sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi saja tidak, apalagi kita yang ilmunya tidak punya. Ilmunya tidak ada. Ini yang beliau katakan di sini, fala yuhitu ilmuna bidatih. Ilmu kita tidak mampu ya meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mampu ya meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Oleh karena itu kita tidak boleh berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya tentang sesuatu apapun yang terkait dengan Allah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dan kecuali yang Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Kadzaka la yanfaku an sifati. Demikian pula bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terpisah dari sifatnya. Karena sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang tidak pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah maha berilmu. Ini namanya sifat-sifat apa? Zatiyah. Dan yang kedua ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini sifat yang disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, yang terkait dengan kehendak dan keinginan Allah. Allah akan melakukan kapan Allah kehendaki. Contoh sifat fi'liyah itu datang, turun ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah. Allah datang kapan Allah kehendaki. Paham kan? Allah turun kapan Allah kehendaki. Ini namanya sifat apa? Fi'liyah. Ini sifat fi'liyah. Makanya beliau katakan jelas, yang jelasnya fakullu ma qad jaa fid dalili fatsabitun min ghairi ma tamtsili. Kita sampai di situ dulu hari ini. Karena setelahnya akan disebutkan lagi sifat yang baru. Setelah belum selipkan yang harus kita lakukan nanti. Fakullu ma jaa ma qad jaa fid dalili. Yang jelas setiap apa yang telah datang dalam dalil asabitun. Maka itu tetap untuk Allah. Min ghairi ma tamtsili. Tanpa mempermisalkannya. Tanpa tasbih. Hindari itu. Ya, tanpa tasbih. Setelah itu beliau akan sebutkan sifatnya lebih banyak lagi. Min rahmatin wa nahwiha kawajhin wa yadihi wa kullu ma bihi min wa kullu ma min nahjihi wa ainihi wa sifatin nuzuli wa khalqihi fahdar minan nuzuli fasairu sifati wal af'ali qadimatun lillahi dzil jalali. Itu nanti. Jelas ini di bait 46 ini harus antum perhatikan. Fakullu ma qad jaa fid dalili fasabitun min ghairi ma tamtsili. Setiap yang datang dari dalil Quran ataupun sunnah yang sahih fasabit. Maka itu tetap untuk Allah. Tidak boleh kita nafikan. Gara-gara akal kita tidak cocok dengannya. Tidak boleh. Semua yang datang dalam nas tetapkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Min ghairi ma tamtsili. Tanpa menyerupakannya. Tanpa menyerupakannya. Ini ucapan beliau ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan ini kita tutup pembahasan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika belum menjelaskan bait ini, menyebutkan bait ini yaitu bait 46. Hadhihi qaidatun nafi'ah fi babis sifat. Ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dalam bab sifat. Kan kaidah ini kan, ucapan penulis ini seperti kaidah. Fakullu ma qad jaa fid dalili fasabitun min ghairi ma tamtsili. Bait syair yang perlu antum hafal terkait dengan bab nama dan sifat Allah. Fakullu ma qad jaa fid dalili fasabitun min ghairi ma tamtsili. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi qaidatun nafi'ah fi babis sifat. Ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dalam bab sifat. Fakullu ma jaa fid dalili fathabitun. Setiap yang datang dalam dalil maka itu sabit. Tetap. Walakin ad-dalilul ladzi yu'tamad alaihi fi sifatillahi azza wa jalla huwal adhar faqat inda ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan sekali. Akan tetapi
Jangan sampai antum salah paham apa itu dalil. Kan di sana ada orang berluas-luas terkait dengan pembahasan dalil. Apa itu dalil? Luas orang. Ya, bahkan sebagian orang ada mengatakan dalil itu adalah orang setempat. Ya, dalil itu katanya orang setempat. Iya. Antum tidak pernah ke kelompok itu tidak tahulah. Tapi tidak usah juga tahu. Iya. Luas, tapi perlu ingatkan. Walakin ad-dalilul ladzi yu'tamad alaih. Akan tetapi dalil yang dijadikan sandaran di atasnya. Fi sifatillahi azza wa jal. Dalam menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala huwal athar. Dia adalah penukilan. Hadis. Al-Quran dan hadis. Fakat saja. Inda ahli sunnati wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu al-athar? Wal atharu yatamassalu fi umurin thalatha. Athar itu ada pada 3 perkara. Alkitab, was sunnah, wa aqwal as-sahabah. Fahadihi hiya masadir at-talaki bin nisbati lis-sifat. Inilah sumber pengambilan kita terkait dengan Al-Quran dan terkait dengan sifat-sifat Allah. Quran, sunnah di atas pemahaman sahabat. Paham maksudnya? Quran, sunnah di atas pemahaman sahabat. Kan di sana juga ada orang berdalil dengan Quran, tapi pemahamannya sendiri. Ini harus apa? Quran, sunnah di atas pemahaman sahabat. 3. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi hiya masadirut talaqi. Inilah masdar, poros pengambilan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruhnya. Semua masalah kita kembali ke situ. Dan beliau ingatkan sebagai faedah wa amma inda ghairi ahli sunnah. Adapun di sisi selain ahli sunnah, fad dalil al-mu'tamad alaihi fi hadzal bab, maka dalil yang menjadi sandaran atasnya di dalam bab ini huwal aqlu, adalah akal, bukan Quran dan sunnah di atas pemahaman sahabat. Kalau ahli sunnah, dalil yang mereka pakai adalah Quran, sunnah, dan ucapan sahabat. Karena mereka generasi terbaik yang menemani Nabi SAW. Kalau selain ahli sunnah, dalil yang mereka pakai adalah akal. Dan beliau katakan, contoh wahada madhabul asyairah. Ini madhab al-asyairah. Orang-orang Asy'ari yang mengatakan mereka paling ahli sunnah. Paling pertengahan. Iya, tapi mereka menetapkan sesuatu untuk Allah itu pakai akal. Pakai akal. Iya. Wal Mu'tazilah, inilah madhabnya Mu'tazilah. Wal Jahmiyah, inilah madhabnya Jahmiyah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Fayaqulun, mereka berkata, maqtadul aqlu itsbatuhu asbatnah wa illam yujad fil kitab was sunnah wa maqtadul aqlu nafyahu nafainah wa in wujida fil kitab was sunnah naudzubillah. Mereka berkata, apa yang akal mencocoki, mengharuskan untuk ditetapkan, kita tetapkan. Walaupun itu tidak ada dalam Quran dan sunnah. Jadi akal mereka lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Daripada nabinya sendiri. Ini kesesatannya Asy'ariyah. Iya. Ini kesesatan Asy'ariyah, bukan kesesatan ringan. Mereka menetapkan sesuatu untuk Allah itu sesuai dengan akal. Mereka katakan apa yang akal cocoki, kita tetapkan. Walaupun itu tidak ada dalam Quran dan sunnah. Dan apa yang akal tidak cocok dengannya, akal nafikan. Kita nafikan. Walaupun ada dalam Al-Quran dan sunnah. Walaupun ada dalam Quran dan sunnah. Ini Asy'ariyah. Sebagian orang terlalu bermudahan untuk membela Asy'ariyah. Iya. Yang paling ringannya kan Asy'ariyah. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah, demikian sebelumnya Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy'ariyah ini lebih jahat daripada Mu'tazilah. Iya. Lebih jahat daripada Jahmiyah. Ini Asy'ariyah. Iya, ini Asy'ariyah. Karena kalau Mu'tazilah, Jahmiyah, langsung dia tolak semuanya. Langsung dia tolak semuanya. Kalau Asy'ariyah ini, dia tolak sesuai dengan keinginannya,
Dan dia tetapkan sesuai dengan keinginannya. Iya. Dia tetapkan sesuai dengan keinginannya. Dan lebih jahat karena orang-orang Mu'attilah, ya, mereka langsung menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ini dia kaji dulu. Kalau kita tetapkan ini akan serupa dengan makhluk. Jadi dia serupakan dulu Allah. Baru dia tolak. Ya ujung-ujungnya sama dengan Mu'tazilah. Sama dengan Jahmiyah. Cuma mereka halus. Mereka paling bilang dirinya paling ahlus sunnah. Pertengahan dari ahlus sunnah yang berpegang dengan Quran dan sunnah pendapat sahabat. Dan pertengahan dari Mu'tazilah kata mereka dan Jahmiyah. Jadi dia di tengah-tengah. Kami tidak menetapkan semuanya seperti ahli sunnah. Nah, dan kami tidak menolak semuanya seperti siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi dia mengaku jadi pertengahan. Orang mengaku pertengahan itu bukan hanya sekarang. Tapi sudah ada dari dulu. Kami paling pertengahan dari pertengahan. Yeah. Dan itu hanya pengakuan. Pertengahan itu adalah sesuai dengan Quran dan sunnah. Bukan pertengahan kita pergi berpolitik. Ya, maksudnya mempolitiki dalil. Kalau terlalu keras, jangan dipakai. Jangan dipakai. Kita harus pakai yang lembek-lembek saja. Cari yang mutasyabih. Jangan cari yang muhkam. Cari fatwa yang cocok. Jangan cari fatwa yang keras. Yang sesuai dengan Quran. Jadi pertengahan tidak cocok dengan Quran. Menurut dalam pertengahan mereka. Pertengahan yang pas itu adalah pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Quran dan Sunnah saja di atas pemahaman sahabat. Yang hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja di atas pemahaman sahabat. Tidak ada pertengahan yang lebih pertengahan daripada sahabat. Karena mereka dididik oleh Rasulullah dalam menyikapi semua masalah. Semua masalah. Iya. Kalau mereka salah langsung ditegur oleh Rasulullah dari wahyu. Dari wahyu. Makanya mereka adalah orang yang paling pertengahan. Iya, orang yang paling pertengahan. Oleh karena itu sekarang ini seperti para ulama belakangan ini menyebutkan bahwa ciri ahli sunnah itu bukan sekedar orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Tapi harus ditambah yang ketiga, di atas pemahaman para sahabat. Iya. Tidak cukup bilang Quran dan Sunnah. Kan di sana banyak orang juga berdalil dengan Quran dan Sunnah. Di atas pemahamannya sendiri. Di atas pemahamannya sendiri. Harus di atas pemahamannya apa? Sahabat. Pemahamannya sahabat. Itu yang disebutkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi itu sifat-sifat yang disebutkan setelahnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala.